Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Share screen saya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita akan lanjut di sistem operasi tentang proses manajemen atau manajemen proses. Kalau kemarin Anda sudah lihat di sistem operasi itu ada yang namanya, kalau di Windows ya, ada namanya task manager. Kita bisa lihat di dalam task manager itu kan banyak sekali proses yang sedang berlangsung di dalam sistem operasi kita, dalam hal ini Windows 10 ya, yang saya contohkan. Ini contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak proses, atau kita bisa bilang ini adalah aplikasi atau software. Anda bisa lihat di sini tulisannya processes. Kemudian setiap proses ini pasti punya resource yang digunakan. Resource-nya bisa CPU, memori, disk, atau jaringan, atau GPU, dan yang lain-lain. Nah, nanti juga setiap proses di sini akan punya bapaknya atau parent, dan kemudian ada child-nya, ada anaknya ya, ada anak proses. Nanti kita akan lebih lihat detail setiap proses ini seperti apa dikelola dalam sistem operasi. Nah, pengelolaan proses ini merupakan hal yang fundamental atau hal yang mendasar dalam sistem operasi. Bayangkan kalau tadi banyak proses saling berebut resource yang ada. CPU misalkan, akibatnya CPU bisa hang atau CPU bisa utilisasinya mencapai 100% sehingga proses yang sedang Anda jalankan sekarang itu jadi lelet atau jadi lambat. Ya bahkan mungkin bisa jadi proses yang Anda eksekusi sekarang jadi crash atau hang. Nanti kita akan lihat ya contoh di Android, mungkin Anda sering mengalaminya. Ya karena proses yang berlangsung itu bisa jadi bermasalah di software sendiri atau dia tidak kebagian resource sehingga dia menjadi hang. Nah, selain proses itu banyak, kita juga bisa memiliki sistem yang usernya juga banyak ya, usernya juga banyak. Jadi selain jumlah proses atau aplikasi, usernya juga banyak. Ini juga yang perlu dikelola. Ini juga yang perlu diatur oleh sistem operasi agar tidak saling berebut resource ataupun sumber daya di sistem komputer. Nah, kemudian setiap proses itu juga akan punya status masing-masing, akan punya istilah lainnya mungkin flag, istilahnya flag atau penanda proses ini sedang apa, sedang running kah, atau sedang waiting kah, atau sudah di close atau di terminate. Kita juga tadi bisa lihat di dalam task manager. Sebentar, saya bukain lagi task managernya. Nah, kita bisa lihat kalau ini kan statusnya ini sebenarnya running semua ya. Atau kita mau lihat detailnya di sini. Ada yang suspend, ada yang running. Nah, ini kita bisa lihat status-status dari proses yang ada. Atau kalau kita mau lihat di service, ini kadang ada service yang juga stop atau di terminate istilah lainnya. Ada yang di hold atau ada yang di suspend kayak, atau di hold. Kadang setiap sistem operasi punya istilah masing-masing, tapi sebenarnya merujuk hal yang sama. Mana tadi yang di suspend? Nah, ini di suspend. Jadi kita mungkin akan menemukan istilah-istilah yang agak berbeda dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, tapi sebenarnya mirip. Hal itu adalah hal yang mirip-mirip dengan state yang Anda lihat di gambar dalam slide.
Nah, mungkin Anda akan agak bingung ketika berhadapan dengan banyak istilah tadi. Pada dasarnya dalam proses itu ada beberapa istilah yang perlu Anda cermati. Yang pertama program. Nah, program ini bisa dianggap sebagai sekumpulan instruksi dalam sebuah modul. Isinya program apa? Isinya program itu ya pasti instruksi ya. Anda kalau bikin aplikasi atau program coding gitu, nanti kan di dalamnya ada perintah-perintah tuh. Ada prosedur, ada function, di mana di dalamnya itu bisa jadi ada rumusnya atau formula matematiknya seperti itu. Dan ada logikanya juga ya, ada if then atau condition yang lain. Nah, biasanya program ini setelah ditulis akan disimpan di dalam hard disk. Kemudian yang berikutnya ada job. Job ini merupakan yang kedua. Job ini merupakan sekumpulan atau runtutan program-program yang ada yang dieksekusi secara berurutan biasanya atau sequence berdasarkan susunan tertentu. Nah, kemudian ada task. Kalau Anda lihat punyanya Windows ini dia pakai istilah task manager tapi dalamnya isinya proses ya. Nah, task ini digunakan apabila kita ingin menjalankan sebuah program. Jadi, task itu adalah sebuah program yang berjalan. Jadi kalau kita misalkan mengeksekusi sebuah program atau kasarannya aplikasi lah. Ketika kita mengeksekusi sebuah aplikasi dan berjalan di atas sistem operasi, maka ini disebut dengan task. Kita bisa lihat di sini di task manager, ini adalah program-program atau aplikasi yang sedang berjalan di dalam sistem operasi kita. Nah, program yang sedang berjalan ini disebut juga dengan proses atau sedang aktif. Ini sedang aktif seperti di sebelah kanan ini. Jadi ini statusnya aktif. Ini disebut dengan proses. Atau kita bisa bilang program yang sedang dieksekusi itu disebut juga dengan proses. Jadi ingat ada program, ada job, ada task, ada proses. Nah, mungkin agak sedikit bingung ini perbedaannya antara program dan proses. Kalau program itu sifatnya pasif dan statik, tersimpan di dalam hard disk Anda. Kalau Anda nyimpan atau install Firefox, pasti programnya tersimpan dalam hard disk Anda. Tapi apakah dia aktif? Tunggu dulu, dilihat apakah dia ada di task manager. Kalau dia ada di dalam task manager, maka dia termasuk dalam proses seperti ini. Kalau dia aktif, Firefox seperti ini aktif, berarti dia adalah proses. Tapi kalau kita tidak menjalankan Firefox atau Firefox-nya tidak di-runningkan dalam kondisi kita shutdown atau kita matikan seperti itu, maka dia masuknya program. Nah, kemudian di program itu tidak memerlukan resource. Ya minimal resource yang diperlukan itu hanya storage, ya, hanya penyimpanan kalau program. Tapi kalau proses, dia perlu ini tadi, CPU, memori, kemudian disk, atau swap kadang ini juga perlu disk. Kemudian kalau misalkan dia connect ke internet, dia perlu bandwidth dari jaringan. Entah itu internet atau intranet ya. Jadi di sini nanti akan muncul. Atau kalau misalkan ada proses yang memerlukan GPU, maka di sini yang GPU-nya juga nyala ya atau aktif GPU-nya. Termasuk penggunaan sumber daya listrik ya di sini. Apakah tinggi, apakah rendah. Nah, itu bisa dilihat di dalam task manager. Nah, bagaimana sebuah proses itu dibuat atau terjadi? Pastinya
sistem operasi ini perlu sesuatu, perlu something untuk membuat atau terciptanya sebuah proses di dalam sistem operasi. Nah, bisa jadi dalam sebuah sistem itu hanya satu aplikasi saja yang dieksekusi. Jadi kalau misalkan kita ketemu contohnya apa ya, mesin ATM. Nah, mesin ATM itu berjalan kebanyakan kayak kemarin saya bilang mesin ATM banyak pakai Windows XP. Aplikasi yang di-loading atau ditampilkan ya cuma satu, interface atau layar yang Anda hadapi di mesin ATM. Udah itu aja, nggak ada yang aplikasi lain, nggak ada Windows Explorer-nya, nggak ada Notepad-nya, nggak ada kalkulatornya, walaupun itu Windows XP. Bisa diinstal macam-macam, tapi ya cuma satu aja di aplikasi yang berjalan di atasnya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya dalam sistem operasi itu ada proses yang terlihat oleh mata kita atau visible proses ya istilah lainnya. Atau ada juga yang bisa jadi prosesnya ada di foreground atau ada di Windows kita, di desktop kita, tapi kita tidak tayangkan sekarang kayak seperti Anda mungkin sekarang pada ngelihat layar Zoom-nya masing-masing. Di belakang layar Zoom Anda mungkin ada Spotify kah atau ada Instagram yang Anda buka lewat browser atau Facebook atau YouTube, kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, ini yang di belakang tersebut foreground proses. Nah, tapi tidak visible. Kemudian ada juga service proses. Service proses ini yang sedang berjalan juga, tapi biasanya service proses ini juga tidak visible, tapi bisa kita cek. Kemudian ada background proses, proses yang berjalan di belakang. Nah, ini biasanya banyak proses yang terjadi di belakang, dan itu mungkin kita nggak akan lihat kecuali kalau kita bongkar ya, pakai proses Explorer misalkan. Kalau kita lihat pakai proses Explorer, nanti akan lebih banyak lagi yang bisa kita lihat di belakang. Ya seperti piramida ini ya, semakin ke bawah semakin banyak. Kemudian empty process. Ya empty process ini kan tadi kalau kita mengacu proses itu adalah program. Mungkin di dalam laptop ataupun komputer Anda itu ada ribuan program atau ribuan aplikasi, termasuk yang kecil-kecil. Nah itu kan nggak berjalan semua. Mungkin dari sekian puluh aplikasi yang Anda buka paling cuma 5 atau 10 aplikasi, sedangkan yang lain-lainnya masih tersimpan di dalam hard disk Anda. Nah ini bisa disebut dengan empty process. Kita lihat lagi di Task Manager, ini tadi foreground process ini yang ada di depan sekarang. Sebenarnya Zoom Meeting termasuk, saya juga ada buka Firefox dan yang lain-lain. Nah, biasanya kalau kita klik viewer, ini yang ada di depan sekarang, yang ada di depan mata. Ya, bukan di depan mata, maksud saya ini yang ada di depan desktop kita. Apakah ada di depan mata? Enggak, yang ada di depan mata sekarang itu slide PowerPoint ini, yang Anda lihat PowerPoint ini sekarang. Ini yang masuk dalam visible process, yang bisa kita lihat. Ya, manusia mungkin paling banyak melihat layar itu 2 atau 3 gitu, dan aplikasi yang bisa dibuka di dalamnya mungkin juga nggak banyak. Nah, ini disebut dengan visible process. Kemudian service process, kalau kita lihat di detail ini ada tulisannya services, ini banyak sekali service yang sedang berjalan. Ada juga yang stop, yang nggak jalan, yang nggak running. Kemudian sisanya yang tadi di sini, yang kalau kita viewer kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8, berarti yang sisanya ini termasuk dalam background process. Dia running di belakang layar. Bisa jadi itu terkait dengan services yang ada di sini. Sisanya lebih banyak lagi tentunya. Sisanya yang termasuk dalam empty process lebih banyak lagi. Ada 4 prinsip di mana proses itu diciptakan oleh si sistem operasi. Yang pertama, inisiasi dari sistem. Ya, ini mungkin termasuk dalam startup ya. Startup ini ketika kita masukkan beberapa aplikasi yang di-enable di sini,
atau kita runningkan ketika komputernya nyala, ini termasuk dalam sistem initialization. Dan yang lain-lain, service ini juga biasanya masuk dalam sistem initialization. Kemudian yang berikutnya, execution of process creation, system call by a running process. Nah, kalau ada aplikasi yang kita klik untuk running, ini biasanya termasuk dalam kategori yang kedua ini ya. Ketika kita membuka aplikasi, otomatis akan muncul sebuah proses. Misalkan Anda buka browser, dia akan muncul sebuah proses. Anda buka Notepad, dia akan muncul sebuah proses. Kemudian yang berikutnya, kita buat proses baru. Nah, ini juga sebenarnya sama. Oh, sorry. Yang ketiga ini, yang kedua tadi ya sebenarnya kita bikin buka Notepad misalkan, bikin tulisan pakai Notepad atau bikin tulisan pakai Word, ini termasuk yang nomor 3. Yang nomor 2 ini dibuat oleh si sistem operasi karena adanya aplikasi yang membutuhkan. Contohnya apa ya? Contohnya kayak misalkan Anda punya servernya saling terkait satu sama lain. Ketika server A nyala, maka biasanya juga akan dilanjutkan dengan server berikutnya. Contoh yang sering lazim digunakan web server biasanya digandeng dengan database server. Nah, kalau web servernya nyala, database servernya juga ikut dinyalakan. Modelnya bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya batch job. Nah, batch job ini tadi yang saya contohkan startup ini termasuk dalam batch job ya. Jadi ini sekumpulan aplikasi yang bisa kita runningkan pada saat proses booting. Jadi pada saat komputernya boot, sistem is boot, dia akan otomatis di-runningkan. Kecuali yang kita disable ya. Ini yang enable ini otomatis akan ikut aktif pada saat komputer di boot. Nah, berikutnya terminasi proses atau prosesnya kita matikan. Setiap proses yang di-create atau diciptakan atau diaktifkan, maka pada satu saat kalau proses itu yang tadinya stop loh ya, maksudnya tidak aktif kemudian kita nyalakan, maka itu perlu di-terminate atau perlu dimatikan. Bisa jadi proses terminate-nya ini ada beberapa kondisi. Ada normal exit, artinya kita matikan gitu. Sifatnya voluntary ya, artinya itu memang sudah sewajarnya. Maksudnya sudah sewajarnya itu kita matikan. Misalkan kita habis ngetik, sudah selesai, kita save, kemudian kita matikan Microsoft Word-nya. Atau pakai Notepad, kita matikan Notepad-nya. Nah, itu voluntary. Kemudian ada error exit. Error exit ada yang sifatnya voluntary. Voluntary itu saya ambil contoh sebelah kanan itu bisa jadi termasuk dalam error exit voluntary. Ini mungkin Anda sering ketemu di device Android Anda diminta untuk menunggu atau meng-close aplikasi. Kalau kita close karena adanya error itu, biasanya not responding itu adanya error, itu termasuk dalam error exit. Tapi misalkan kita wait di situ, kita tunggu-tunggu tapi juga nggak responding tetap. Kemudian tiba-tiba Android device-nya restart atau aplikasi yang kita buka itu mati ya. Nah, itu termasuk dalam fatal error atau involuntary. Tiba-tiba aja dia terkeluar gitu atau tiba-tiba aja si Android Anda restart. Nah, itu bisa disebut dalam kategori fatal error. Kemudian bisa juga proses ini di-kill atau di take down oleh proses yang lain. Contoh paling sederhana, kalau Anda lagi
browsing misalkan, kemudian laptop Anda kena worm atau disusupi oleh malware, kemudian sistem Anda langsung di shutdown atau browser Anda langsung di close gitu. Nah, itu termasuk di dalam proses yang di kill atau di close oleh proses lain. Ya, biasanya yang sering terjadi kalau misalkan komputer kita kemasukan malware, malwarenya yang meng-close sistem kita dan mengambil alih sistem operasi kita. Kemudian yang berikutnya, di depan tadi kita juga lihat proses ini punya state kan, punya status atau kondisi. Dan juga punya hierarki. Kalau kita kembali lihat di task manager tadi ya, task manager ini kita bisa lihat ada hierarkinya. Nah, ada hierarkinya. Tadi saya sudah bilang ada hierarkinya, ada bapaknya, ada anaknya, ada parent, ada orang tuanya ibaratnya. Kemudian ada child prosesnya di dalam. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, sebenarnya bisa dilihat di sebentar. Di resource monitor ini sebenarnya lebih detail lagi. Tiap aplikasinya ya. Kita bisa lihat di sini sampai dengan PID-nya berapa dan yang lain-lainnya. Nah, nanti kita akan lihat lebih jauh dengan proses Explorer. Nah, tadi kita akan ada lihat bahwa setiap proses itu bisa jadi punya parent, punya bapak ya, bapaknya prosesnya, kemudian ada child-nya. Nah, tidak seperti kita, maksudnya makhluk hidup ya, kalau di dalam komputer itu biasanya parent-nya cuma satu, tapi anaknya bisa banyak. Kembali lagi di sini, parent-nya kan cuma satu nih. Parent-nya cuma satu, nggak ada Firefox cowok, Firefox cewek, atau Firefox bapak, Firefox ibu. Jadi cuma satu parent-nya, kemudian child-nya, anaknya bisa banyak. Walaupun tadi proses kelihatan sendiri-sendiri, tapi sebenarnya proses ini bisa jadi berinteraksi dengan proses yang lain. Bukan bisa jadi sih, kebanyakan malah proses itu berinteraksi dengan proses yang lain. Paling sederhana sebenarnya mereka sama-sama menggunakan sumber daya komputasi. Nah, ini harusnya sih dari situ kita bisa melihat, oh ternyata pasti ada interaksinya, entah dia berebut sumber daya komputasi atau komputer, atau dia memang ketergantungan satu sama lain. Maksudnya ada hubungannya secara langsung. Nanti kita akan lihatlah bagaimana proses interaksi antar proses. Kita lihat dulu di sini ada 3 state dasar atau ada 3 status dasar sebuah proses itu terjadi di dalam sistem operasi. Yang pertama proses itu running atau berjalan. Jadi kita bisa lihat prosesnya running. Bisa jadi runningnya ini di background atau foreground atau yang sedang kita lihat sekarang. Kemudian yang kedua posisinya ready. Ready ini mungkin bisa jadi di stop sementara atau lagi di suspend, dijadwalkan seperti yang di dalam startup tadi, nanti dia akan running ketika komputer dinyalakan. Kemudian ada juga proses yang di block, nggak bisa sama sekali berjalan sampai mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar proses ini berjalan. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda ngeprint gitu ya. Ngeprint, kemudian printernya belum dicolok. Nah, itu nanti biasanya di dalam spool printer Anda itu sudah ada antrian file apa yang mau di-print. Nah, selama printernya nggak dicolok, itu prosesnya belum akan dieksekusi, dikirimkan ke printer atau diblok dulu, dimasukkan di dalam spool printer. Nah, state lain sebenarnya bisa kita lihat di sini, ada new, ready, waiting, running, dan terminate. Terminate ini ya sebenarnya di close atau di take down
aplikasi ataupun prosesnya. Nah, proses kalau kita lihat di dalam sistem operasi biasanya di-maintain atau dikelola dalam bentuk tabel. Ya, bisa dilihat ada strukturnya atau bentuknya array gitu ya, array struktur. Susunan ada parent, kemudian ada child-nya. Bisa juga ini disebut dengan proses table. Kalau di Windows dia nyebutnya task manager. Dalamnya sebenarnya apa? Ya dalamnya tabel. Tabelnya macam-macam. Ya terutama yang kita perlu perhatikan di situ adalah tabel proses. Ada juga yang menyebut ini proses control block. Ya. Jadi ada juga yang menyebutnya proses control block. Ya bisa juga dibilang blok. Ini bloknya Firefox misalnya, ada bapaknya, ada anak-anaknya, atau ada parentnya, ada anak-anaknya. Ada bloknya Google Chrome dan yang lain-lain. Nah selain proses tadi ada juga proses yang lebih kecil lagi. Kan tadi ada proses orang tua atau parent. Ya saya lebih suka nyebut bapak aja. Ada proses parentnya, ada proses anaknya. Kemudian di dalam proses tadi ada juga namanya thread. Ya, thread ini subproses lah, anggap aja seperti itu. Contoh, mungkin dari teman-teman Anda di sini ada yang suka main game Mobile Legends mungkin, atau Call of Duty, atau di PC mungkin ada juga yang suka main game PC. Di dalam game itu kan nggak semua program itu dijalankan semua. Bayangkan game misalkan Call of Duty versi yang paling akhir lah gitu, diinstal di PC. Instalasinya belasan giga gitu. Nggak semuanya running sebenarnya. Hanya sebagian kecil dari game Call of Duty itu yang akan running. Gitu. Atau kalau ada yang main game PUBG atau main Free Fire di dalam handphone atau Mobile Legends, nggak semua juga running. Bayangkan kalau semua running pasti akan KO itu memori yang Anda gunakan. Hanya sebagian kecil saja. Dan sebagian kecil itulah yang bisa kita sebut dengan thread ya di sini. Jadi sebagian kecil inilah yang kita bisa sebut dengan thread. Dan itu juga modular, kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan Anda main game Mobile Legends atau main game Free Fire, PUBG, atau kalau di PC main game Call of Duty, nggak semuanya, tapi cuman proses kecil-kecil di dalamnya. Hanya sebagian kecil. Atau kalau misalkan di dalam game Call of Duty itu, di dalam PC pastinya ada stage-nya, ada tahapannya kan, ada scene-nya. Scene 1, 2, 3 atau stage 1, 2, 3 atau level 1, 2, 3, map-nya beda-beda. Kan nggak semua map di loading, hanya map tertentu saja. Termasuk kayak Mobile Legends, ada sekian map, nggak semua map di loading. Mungkin map Anda pas pada saat nge-push rank, ya map untuk push rank aja yang dikeluarkan. Map yang lain-lain nggak akan dikeluarkan, nggak akan di loading. Ya termasuk juga hal-hal yang detail yang kecil-kecil di dalamnya. Nah ini disebut dengan bisa dibilang ini adalah thread ya di dalam sebuah proses. Tadi prosesnya apa? Contohnya Anda main game Mobile Legends misalkan, MOBA. Atau kalau di PC ada yang main game Call of Duty. Ya ini misalkan contohnya apa threadnya? Ya contohnya misalkan karakter aja. Karakternya, char-nya. Atau contoh lain apa map misalkan. Map apa yang lagi di loading. Atau mungkin stage-nya atau scenes-nya. Level misalkan level 1. Atau kalau di Mobile Legends ya bisa jadi scene-nya mau ngapain itu. Scene buat nge-push rank atau yang lain-lain.
Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata dalam sebuah proses thread-nya bisa banyak ya. Ini di sebelah kanan ada tabel perbedaan antara proses dan thread, bisa Anda baca di situ. Tadi sudah saya jelaskan perandaiannya. Kalau kita mau lihat lebih detail dalam sistem operasi kita, ini kita bisa lihat di Task Manager. Di sebentar. Nah, ini kita bisa lihat keseluruhan thread yang ada. Ada 216 proses atau 216 program. Thread-nya ada 3000 sekian-sekian. Ada 3360-an sekian lah yang lagi berjalan. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, sebenarnya kita bisa pakai program Process Explorer sebenarnya. Nah, di Process Explorer ini kita bisa lihat sebentar yang lebih enak dilihat apa ya, zoom aja deh yang sedikit. Nah, di zoom kita bisa lihat di sini mau kita detailkan properties kok muncul di sebelah sana. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail lagi, dia pakai berapa memori, kemudian proses input outputnya seperti apa, kemudian dia pakai CPU dengan prioritas ke berapa lama sudah pakai, gitu. Juga bisa kelihatan di sini. Sebentar, ada satu lagi yang kurang. Ini kita mau lihat lebih detail per thread-nya pakai resource monitor. Ini punya bawaannya si Windows-nya ya sebenarnya. Firefox misalkan. Loncat-loncat terus dia. Zoom aja deh yang statik. Nah, zoom pada saat kita lagi video meeting sekarang atau share screen sekarang, Anda bisa lihat di situ ada 165 thread ya di Zoom yang sedang running. Jadi ada proses kecil-kecil di Zoom ini yang lagi jalan, yang mendukung proses perkuliahan kita sekarang. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, kita pakai resource monitor tadi saya contohkan. Berikutnya ada interprocess communication. Ini tadi yang sudah saya sebut di depan, bahwa setiap proses itu bisa jadi dia berhubungan dengan proses yang lain. Tapi kebanyakan sih bukan bisa jadi, tapi yang seringnya memang berhubungan. Contoh paling sederhana, Anda bisa membuka Microsoft Excel di dalam Microsoft Word. Ini contoh ya, contoh aja yang real. Nah, ini kan sudah melibatkan banyak proses. Nah, ini saya pakai Microsoft Word. Ingin buat jadwal kuliah. Kita bisa input Excel di sini. Insert. Mana ya? Objek. Oh, nggak ada. Nah, saya mau insert di sini Excel ya. Kepisah Excelnya ternyata. Nah, ini sebenarnya objeknya Excel ya. Sebentar, mudah-mudahan di sini bisa. Oh, nggak mau dia. Nah, ini Excelnya kebuka di layar satunya sebenarnya. Tapi kalau misalkan layar Anda cuma satu, modelnya seperti ini nanti. Excelnya berada di bawah Word-nya. Anda bisa lihat di sini Excel ada di dalam Microsoft Word.
Nah, ini bisa terjadi kalau proses-proses tersebut saling bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, proses komunikasi antar proses, kayak gimana sih proses komunikasi proses komunikasi antar aplikasi lah atau program di sini ya. Misalkan Word dan Excel tadi, terkadang ada beberapa isu yang muncul. Yang pertama, bagaimana caranya satu proses bisa memberikan informasi kepada proses yang lain. Ya, contoh di sini tadi, bagaimana caranya Microsoft Excel ketika kita melakukan edit di sini, itu bisa kesimpan di dalam Microsoft Word. Atau sebaliknya, ketika Microsoft Word insert object, maka Microsoft Word-nya bisa membuka Excel dan kita bisa mengetikkan spreadsheet di dalam Microsoft Word dengan menggunakan Microsoft Excel. Padahal kan ini dua program yang berbeda walaupun masih satu kumpulan dalam Office. Itu isu yang pertama. Bagaimana saling memberikan atau bertukar informasi. Kemudian yang kedua, bagaimana kedua buah proses ini bisa berjalan dan tidak berebut satu sama lain sumber daya yang ada, dan juga tidak saling tadi kan ada istilah satu proses dibunuh oleh proses yang lain, di-kill ya istilahnya, dimatikan oleh proses yang lain. Bagaimana dia tidak saling mematikan ya, atau meng-kill proses yang lain. Jadi kita harus bisa memastikan bagaimana supaya kedua proses ini, atau lebih ya, bisa jadi lebih, kedua proses ini bisa berjalan dengan baik dua-duanya, sehingga ini bisa digunakan oleh si user. Kalau dicontohkan di sini, misalkan Anda lagi booking tiket pesawat. Booking tiket pesawat itu kan misalkan pakai entah itu pakai Tokopedia, pakai Traveloka ataupun pakai tiket.com, maka kita bisa lihat di situ pada saat yang bersamaan bisa jadi orang juga pada booking tiket yang sama, penerbangan yang sama, tujuan yang sama, di jam dan waktu yang sama maksudnya. Nah, ini kan bagaimana sistem itu bisa memastikan orang yang memang ibaratnya melakukan booking duluan itu bisa mendapatkan seat ya kalau itu. Padahal sistemnya kan beda-beda. Sistemnya mencar-mencar. Ada yang pakai Tokopedia, ada yang pakai Traveloka, atau ada yang pakai tiket.com. Tapi penerbangannya sama, jamnya sama. Misalkan kursinya cuma tinggal satu gitu. Bagaimana caranya sistem bisa mengatur itu agar tidak terjadi double booking. Nah, yang berikutnya, ini tadi juga sudah saya contohkan di depan, misalkan Anda lagi ngeprint. Nanti kan dari Word misalkan Anda bisa save, kemudian mau print, biasanya kan nanti itu akan dikirimkan ke printer. Nah, printer biasanya ini akan menunggu proses pooling atau proses pengiriman itu akan selesai, baru kemudian start untuk melakukan printing. Nah, ini contoh gambar di bawah ketika kita melakukan proses printing, maka biasanya si printer itu akan menunggu proses pooling atau proses dari
Microsoft Word untuk mengirimkan semua dokumen ke sistem printing, baru kemudian habis itu di print. Bayangkan kalau misalkan ada beberapa user menggunakan printer yang terkoneksi secara jaringan pada saat bersamaan, kemudian sama-sama pada mau ngeprint. Nah, yang terjadi apa yang terjadi bisa jadi spoolnya ataupun printernya kepenuhan request, atau istilah lainnya terjadinya perlombaan untuk mendapatkan service dari printer. Ini disebut juga dengan istilah race condition, situasi di mana satu atau lebih proses ini memerlukan layanan yang sama dari sebuah resource, dari sebuah sumber daya komputer. Kalau dicontohkan di sini, contohnya dengan network printing, sama-sama pada saat yang bersamaan pada mau ngeprint, sehingga sistem masing-masing ini berlomba-lomba ya untuk menyelesaikan spooling, kemudian bisa di-print oleh si printer. Nah, biasanya sih nggak ada masalah gitu dengan sistem ini ya. Maksudnya ketika terjadi perlombaan proses untuk melakukan printing itu nggak ada masalah. Ini hal yang lazim untuk saat sekarang ini karena apa? Karena jumlah core komputer udah banyak sekarang, kemudian juga teknik paralel. Kalau di Intel itu ada hyperthread. Kalau kita lihat juga komputer dan handphone sekarang juga kan core prosesornya juga sudah banyak ya. Jadi teknik-teknik paralel programming, paralel processing itu juga semakin baik. Sehingga nggak ada masalah gitu. Semua bisa dapat atau bisa kebagian service. Ya, contohnya di sini misalkan ngeprint atau yang lainnya yang nggak harus ngeprint. Nah, ada satu solusi juga yang bisa kita terapkan yang disebut dengan mutual exclusion. Mutual exclusion ini artinya kita bisa jadi memakai resource yang sama, contoh tadi printer, dipakai bareng-bareng, pada satu kondisi mungkin hanya satu yang bisa menggunakan. Atau contoh yang mungkin agak ekstrim, misalkan kita cuma punya satu kamera gitu ya, webcam gitu, mau dipakai bareng-bareng. Nah, pastinya cuma bisa satu gitu yang akan menggunakan webcam tersebut. Dan yang lain harus menunggu, harus menunggu mendapatkan giliran untuk menggunakan resource tersebut. Nah, dalam proses menunggu, kita bisa mengelola antrian atau proses-proses yang menunggu ini tadi ya, untuk mendapatkan layanan ini dengan beberapa cara lah. Pertama, kita bisa memuat proses tersebut dalam critical region. Contoh kalau paling sederhana di Zoom itu kan kadang ada waiting room. Anggap saja waiting room ini adalah critical region. Jadi kalau ditanya critical region itu ya seperti apa? Contohnya seperti kita menunggu dalam waiting room. Nah, dimasukkan ke dalam region, dalam suatu tempat untuk mendapatkan resource komputasi. Contoh resource komputasi itu memori ya. Kalau kita lihat di sini di task manager tadi, memori kan ini terbatas, nggak banyak lah ibaratnya. Yang mau pakai itu banyak. Nah, bagaimana caranya memori ini bisa efisien, bisa dibagi-bagikan ke seluruh proses yang ada. Yang nggak jalan ya nggak dikasih memori gitu. Atau kalau yang lagi idle, misalkan CPU, dikasih 0 aja gitu dari sekian persen ketersediaan CPU. Nah, kita bisa lihat ini yang dikelola oleh si prosesor, oleh sistem operasi, di mana sebelum program atau task tadi menggunakan resource, maka dia dimasukkan ke dalam critical region.
Ini juga akan mencegah terjadinya race condition, akan mencegah kondisi di mana program-program tersebut akan berlomba-lomba untuk mendapatkan resource. Ya miriplah seperti Anda ketika Anda ikut Zoom meeting dengan banyak pengguna seperti itu, waiting room itu akan mencegah Anda untuk berlomba-lomba untuk masuk ke dalam room Zoom meeting-nya. Jadi waiting room itu kita bisa menseleksi siapa yang dibolehkan masuk ke dalam Zoom meeting, siapa yang tetap ditahan di waiting room, siapa yang mau ditendang dari waiting room. Nah, itu kira-kira critical region itu seperti itu mekanismenya. Nah, di dalam sistem operasi biasanya ada beberapa kondisi yang bisa kita gunakan untuk memberikan sumber daya komputasi. Yang pertama, kondisinya yang pertama ini, tidak ada dua proses yang secara simultan berada di dalam critical region. Atau misalkan Anda berada dalam Zoom meeting, di waiting room di Zoom meeting, misalkan rapat penentuan koordinator kelas gitu, sama-sama ada dua kandidat. Nah, harusnya dua kandidat ini nggak boleh dua-duanya nunggu di dalam waiting room. Ini loh kandidat dua-duanya, harusnya karena nanti kita ada belajar prioritas ya, karena ada prioritas, dua-duanya harus mendapatkan resource ya, dua-duanya harus dikeluarkan dari waiting room. Nah, kalau di dalam sistem operasi modelnya bisa jadi seperti itu. Ada dua aplikasi atau dua program yang sedang berjalan, sama-sama punya prioritas tinggi ya, dua-duanya akan dieksekusi atau akan diberikan resource. Tapi kalau misalkan prioritasnya beda, yang satunya tinggi, satunya rendah, maka yang rendah biasanya tetap akan ditaruh di critical region, yang prioritasnya tinggi akan dimasukkan ke dalam task manager tadi ya, di dalam list yang akan diberikan layanan atau resource dari komputer yang ada. Nah, kemudian tidak ada asumsi yang tidak ada asumsi ketika kita mau memberikan resource CPU terkait dengan speed dan jumlah dari CPU yang ada. Ini kita bisa lihat ketika sebuah aplikasi itu diberikan layanan CPU, dia tidak memperlihatkan kan di sini kita bisa lihat Zoom misalnya. Dia nggak ngasih tahu Zoom ini pakai CPU di speed berapa, kemudian nomor prosesor yang berapa gitu. Dia nggak akan tidak akan diplottingkan seperti itu. Dia cuma dikasih, oh kamu boleh menggunakan CPU sekian persen. Padahal kalau kita lihat di sebelahnya kan kita bisa lihat CPU-nya ada sekian core misalkan, kemudian speed-nya ada sekian gigahertz. Tapi kalau di sini, di nomor 2 ini kita bisa lihat bahwa nggak peduli mau CPU-nya di speed berapa clock-nya, atau mau aktif yang core prosesornya yang mana, atau CPU-nya lagi aktif yang core nomor berapa itu tidak didefinisikan. Cuman ada persentase saja, berapa persen gitu untuk sebuah task. Kemudian asumsi lain atau kondisi lain juga yang nomor 3 ya, tidak ada proses lain yang di luar dari critical region atau yang ada tadi kalau misalkan kita pakai Zoom, misalkan ada di luar waiting room itu yang bisa mengganggu atau memblok proses yang ada. Contoh nih, tadi mau pemilihan koordinator kelas gitu. Ternyata koordinator kelas ini boleh dipilih kalau misalkan disetujui oleh Kaprodi gitu. Nah, karena Kaprodinya nggak setuju, berarti kan prosesnya selesai, prosesnya diblok atau dibatalkan. Nah, ini modelnya seperti itu. Tidak ada proses yang berada di luar critical region yang bisa
melakukan blocking proses yang ada di dalam critical region. Contoh proses yang bisa melakukan ini yang paling gampang malware misalkan. Anda kena virus, nah itu kan sebenarnya mereka artinya ada di luar sistem operasi Anda bahkan. Atau kena worm gitu ya. Kan itu berada di luar sistem Anda. Masuk, tiba-tiba dia mengambil alih semua yang ada di sistem operasi Anda. Jadi malware ini pertama yang diserang biasanya adalah sistem operasinya. Makanya berbagai macam sistem operasi itu berlomba-lomba atau mencoba untuk menambal celah-celah keamanan ya, agar proses di dalam sistem operasi itu tidak diambil alih oleh si malware. Kemudian yang keempat, tidak ada proses yang harus menunggu selamanya di waiting room atau di critical region. Jadi kalau Anda ikut Zoom meeting gitu kan, pasti Anda nggak juga pingin nunggu selamanya di waiting room kan. Anda pasti kalau bosan Anda keluar, kalau misalkan Anda masih berminat untuk mengikuti, Anda akan masuk ke Zoom meeting atau nunggu sampai di approve untuk masuk ke Zoom meetingnya. Nah ini juga situasi ataupun kondisi yang harus dipenuhi dalam interprocess communication. Nah, dalam mutual exclusion, tadi sudah dijelaskan ya, mutual exclusion ini penggunaan sumber daya komputer secara bersama-sama, tapi cuman ada satu saja program ataupun proses yang bisa menggunakan. Dalam mutual exclusion ada beberapa teknik yang bisa digunakan agar sumber daya komputasi itu tidak digunakan oleh proses yang lain. Yang pertama, kita bisa mendisable interrupt. Artinya ketika kita menggunakan sistem tersebut, menggunakan sumber daya tersebut, misalkan kita lagi pakai slot memori nomor sekian-sekian gitu. Nah, selama kita pakai itu tidak akan diinterrupt. Karena apa? Karena ya interrupt-nya di disable atau interupsinya itu dihilangkan. Karena interupsinya dihilangkan, pastinya nggak akan diganggu gugat. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa pakai variabel tertentu ya, ini teknik programming sistem operasinya. Jadi kita bisa pakai log variabel namanya. Kalau kita lagi pakai, dikasih status log, misalkan kita lagi pakai kamera gitu. Kameranya lagi di lock sekarang. Atau kita pakai mic ya, sekarang kita pakai mic dan pakai sound, lagi di lock untuk variabelnya, lagi di lock untuk Zoom meeting. Atau kalau pakai webcam ya berarti webcamnya lagi di lock untuk Zoom meeting. Nah, ini bisa dilakukan oleh si sistem operasi. Ini juga termasuk dalam interprocess communication. Jadi antara Zoom meeting dengan penggunaan resource kamera itu sekarang lagi dipakai oleh si Zoom meeting. Coba Anda lagi Zoom meeting gitu, Anda buka juga Google Meet gitu. Kemudian Zoom meetingnya sudah pakai kamera, pasti Google Meet-nya nggak akan bisa pakai kamera. Karena apa ya? Karena sudah di-lock, sudah didedikasikan untuk Zoom meeting. Kemudian yang berikutnya strict alternation. Nah, ini kita bisa membuat sumber daya itu tidak boleh digunakan oleh proses yang lain. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan lock variabel ya, tapi kalau lock ini kan pada saat dia dipakai, dia dikunci, pada saat enggak, dia dibebaskan. Kalau strict alternation ini misalkan dari awal, misalkan saya melakukan set Zoom meeting ini tidak menggunakan video misalkan. Nah, itu sebenarnya kan itu adalah restriction, ya, pembatasan. Saya juga bisa mematikan pool-nya misalkan, atau saya bisa mematikan apalagi ya, annotation. Misalkan saya matikan annotation, jadi Anda nggak bisa nyoret-nyoret layar Anda sekarang dengan annotation. Itu termasuk dalam strict alternation. Kemudian ada Peterson solution. Ini sebenarnya mirip dengan lock variable. Jadi
ketika kita mau ketika kita mau menggunakan resource, kita dimasukkan ke dalam region dulu kan, dimasukkan dalam waiting room dulu. Nah, untuk masuk ke dalam waiting room itu kita harus pakai undangan. Ibaratnya kalau Anda pakai Zoom meeting itu ada undangannya. Kalau Anda nggak masuk dalam undangan, Anda nggak boleh masuk ke waiting room. Jadi dijaga lagi di depannya ya, dijaga lagi. Jadi dijaga lagi di depannya sebelum masuk ke dalam critical region. Diseleksi dulu, begitu masuk dalam critical region nanti diseleksi lagi. Nah ini juga bisa menghindari race condition tadi atau berebut sumber daya komputasi tadi. Nah metode lain itu dengan menggunakan sleep and wake up method ya, atau kalau nama problemnya producer dan consumer problem. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu adalah producer, yang sebelah kanan itu adalah consumer. Kemudian di tengah-tengah itu ada buffernya atau ada memori penyangga istilah lainnya, atau tempat untuk menyangga data sementara sebelum, kalau dari konteks ini dari sebelah produser, sebelum dikirimkan ke consumer. Nah, mungkin Anda juga sering ketemu buffer ini di YouTube. Banyak yang bilang kalau nonton YouTube itu jelek tanpa buffer. Nah, itu sering salah kaprah sebenarnya. Justru buffer inilah yang menyelamatkan agar YouTube Anda itu ditonton bisa seamless, karena dia akan mengatur bagaimana data itu mengalir ke arah sana agar tidak patah-patah atau agar tidak terhenti. Kecuali kalau memang koneksinya jelek banget ya, mungkin di dalam buffernya bisa hilang. Dalam buffernya bisa sama sekali nggak ada isinya, karena memang koneksinya kan diperlukan untuk mengisi buffer tersebut. Kalau ada kata-kata buffer, nah jadi buffer ini juga punya beberapa nama lain ya, yang juga mirip sebenarnya, mekanisme yang sama. Kalau di dalam prosesor kita mengenal istilah cache, di hard disk atau di partisi kadang kita juga mengenal istilah swap, atau kalau dalam sistem operasi kadang kita bisa melihat beberapa temporary file atau temporary folder. Jadi cache, buffer, swap, temporary itu mengacu hal yang sebenarnya mirip, tempat sementara. Nah, ini dipakai untuk menampung sementara sebelum data itu dikirimkan ke arah, kalau di sini ke arah customer ya, ke arah si pengguna sistem atau customer thread istilahnya. Atau kalau Anda lagi nonton YouTube, buffer itu digunakan untuk menyangga sementara data yang dikirimkan dari servernya YouTube ke arah layar Anda, agar nggak patah-patah atau putus di tengah jalan. Sebenarnya Zoom meeting kita ini juga punya buffer ya, jadi biar nggak patah-patah atau putus-putus kalau lagi streaming seperti ini, itu dikelola juga dengan menggunakan buffer. Nah, masalahnya ketika buffer itu penuh, apa yang terjadi? Atau buffer itu kosong sama sekali. Nah, kalau di dalam sistem operasi, kalau misalkan buffernya penuh, maka si produser ini disuruh tidur dulu, disuruh sleep, disuruh stop dulu deh kamu kerja, atau stop dulu kamu untuk mengeksekusi thread ataupun program ya, sehingga output di sini ataupun resource yang diperlukan di sini itu digunakan untuk menghabiskan dulu yang
ada di dalam buffer sampai buffernya kosong. Ketika ada buffer yang kosong, baru kemudian dibangunkan. Begitu buffernya kosong, dibangunkan lagi. Ini up lagi, ini juga up lagi. Begitu seterusnya. Jadi aliran ke arah consumer di sini tidak akan stop ya. Kecuali memang prosesnya ini udah habis atau di kill. Nah, yang berikutnya untuk pemakaian sumber daya oleh proses secara bersama-sama ini juga bisa diatur dengan sistem semapur. Ini dikembangkan atau diusulkan pertama kali oleh E.W. Dijkstra. Pak Dijkstra ini sangat banyak sekali dipakai algoritmanya ataupun pemikiran-pemikiran beliau. Nanti Anda akan ketemu Dijkstra ini lagi di mata kuliah matematika diskrit, MatDis. Kemudian Anda akan ketemu lagi beliau di jaringan komputer. Sebenarnya ini juga ada jaringan komputer. Anda juga akan ketemu lagi di teori graf. Ya. Jadi ini kontributor ilmu komputer ataupun dunia IT yang cukup banyak digunakan, termasuk beberapa algoritma dari Dijkstra. Untuk di sistem operasi, salah satunya ini semapur. Jadi semapurnya sebenarnya mirip tadi dengan flag tadi. Kalau Anda lihat yang mana tadi? Yang Peterson solution ini. Mirip dengan ini sebenarnya. Jadi ada flag, ada semacam penanda gitu. Kalau misalkan dia mau menggunakan resource, tapi ini dipakai untuk hal yang berbeda ya. Untuk hal yang di sini tadi. Untuk sleep and wake up tadi. Kalau dia mau pakai resource, artinya dia kan bangun tuh. Proses tadi bangun, wake up. Maka dia akan setting flag-nya bukan 0. Kalau dia setting bukan 0, oh berarti dia mau pakai resource. Kalau dia sudah selesai pakai, maka dia akan nge-flag atau memberikan semapurnya 0. Cuman seperti itu aja. Mirip seperti yang tadi ya. Kalau mau pakai resource, variabelnya dijadikan 1, kalau misalkan enggak, variabelnya dikembalikan ke 0. Nah, cuman di sini bedanya kalau misalkan pakai semapur, ini dia bisa lebih banyak ya. Maksudnya satu proses itu bisa memberi tanda dia perlu lebih banyak resource, semapurnya atau flag-nya juga dibanyakin. Kalau tadi kan flag-nya cuma 1 aja. Cuman ngasih flag perlu resource atau tidak, atau 1, 0 gitu. Kalau di sini dia bisa lebih dari 1. Nah, teknik lain itu ada yang namanya mutex. Ya, mutex. Ini sebenarnya penyederhanaannya saja dari semapur dan hanya kadang-kadang saja digunakan. Kenapa kadang-kadang saja ya? Biasanya ini digunakan untuk sistem yang mungkin hanya pakai sebagian kecil saja dari resource atau sumber daya komputasi yang digunakan. Kemudian yang berikutnya dengan proses monitor ya. Sebenarnya yang sekarang banyak digunakan di dalam, kalau saya lihat yang banyak digunakan di sistem operasi ini adalah monitoring proses. Kita bisa lihat ini semua kan sebenarnya dalam bentuk monitoring. Makanya di sini dia juga menyebutnya Open Resource Monitor. Begitu kita klik Resource Monitor, maka yang akan muncul ada Resource Monitornya. Nah, ini isinya ya sekumpulan prosedur, variabel, dan yang lain-lain yang itu nanti diperlukan untuk proses komunikasi antar task ataupun antar aplikasi yang ada. Termasuk juga bagaimana sumber daya komputasi itu dialokasikan ke proses-proses atau task tadi.
Nah, di situ juga nanti ada variabel kondisinya gitu. Variabel kondisinya kan tadi kita sudah lihat juga banyak ya, macam-macam di situ kondisinya. Nah, istilah lainnya mungkin ya statusnya atau propertinya itu apa aja. Nah, ini yang digunakan untuk interproses communication atau komunikasi antar proses. Kemudian antar proses tadi tentu saja juga bisa saling berkirim pesan ya. Tadi sederhananya kalau kita lihat di Microsoft Word, kita bisa naruh informasi dari Microsoft Word ke Excel, dan juga sebaliknya kita bisa ngasih informasi dari Excel ke Word. Jadi ada send dan receive-nya itu jelas. Ini send, sorry. Ini receive-nya. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah ini send dan receive-nya dari Word ke Excel tadi juga kelihatan. Nah, ini diatur juga oleh si sistem operasi. Yang terakhir tentang interprocess communication, ini ada barrier. Barrier ini digunakan untuk membuat semua proses itu bisa berjalan secara bersamaan. Dianggap ada beberapa proses yang memang harus dieksekusi secara bersamaan. Kita bisa lihat di sini. Proses ini ada yang duluan, ada yang belakangan, gitu. Tapi ketika dia dieksekusi, dia harus bareng. Gitu. Nah, ketika semua sudah sampai di satu titik, masih ada yang tertinggal, ini akan ditunggu. Begitu C sudah sampai di sebelah sini, baru ini kemudian dieksekusi. Kemudian eksekusinya jalan. Contohnya seperti apa? Contohnya, ya seperti Zoom meeting Anda lah. Mungkin Anda sering lihat ada splash screen di depan. Begitu Anda mau masuk, entah itu splash screen, entah itu form login, itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai barrier ya. Kalau Anda belum login segala macam, Zoom meeting-nya nggak akan mau jalan. Atau kalau semua sumber daya yang digunakan oleh si Zoom meeting-nya itu belum standby atau belum bisa digunakan, maka Zoom meeting-nya juga nggak akan kebuka. Nah, ini pentingnya barrier ya. Biasanya dipakai untuk proses sinkronisasi. Jadi digunakan untuk proses sinkronisasi. Yang berikutnya ada scheduling. Mungkin untuk scheduling ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Scheduling ini intinya adalah penjadwalan bagaimana proses-proses tersebut tadi. Bentar. Bagaimana proses-proses tadi dijadwalkan, kan prosesnya banyak nih. Prosesnya banyak, kalau kita lihat di Task Manager, bagaimana proses ini mendapatkan datanya untuk menggunakan sumber daya komputasi. Ya, tadi ada CPU, memori, dan yang lain-lain. Nah, scheduling ini nanti terkait dengan scheduler dan juga algoritma scheduling. Jadi pada saat proses-proses tadi berjalan, maka tentu saja kita perlu adanya, ya anggap saja orang ya, atau sistem yang mengatur bagaimana proses-proses tadi berjalan, dan juga kita perlu algoritma yang akan digunakan untuk proses schedulingnya. Nanti Anda akan lihat beberapa algoritma yang biasa digunakan dalam scheduling, bahkan sampai sekarang juga masih digunakan. Dan bisa jadi ada yang pernah menggunakan tapi Anda nggak sadar sering menggunakan itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya?
Saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang masalah tentang kayak aplikasi tadi tuh, Pak, yang Bapak jelaskan tadi kan beberapa aplikasi itu kadang bisa tidak merespon, Pak. Yap. Nah, kalau misalnya yang bermasalah itu di bagian device itu masuknya di permasalahan mana, Pak? Yang inventory atau yang inventory biasa, Pak? Gimana? Misalnya kayak device yang bermasalah, Pak, kayak HP-nya yang sudah tidak mampu mengelola aplikasi itu lagi, Pak. Itu masuk errornya di bagian mana, Pak ya? Oke, sebentar, saya lihatkan dulu. Yang ini tadi? Iya, Pak. Di proses termination ini, Pak. Oke. Tergantung dengan ininya ya, aplikasi yang mau di-load. Nah, mungkin saya ambil contoh yang sempat bermasalah seperti ini, Gojek misalkan. Mungkin ada beberapa dari Anda ketika Gojek yang baru-baru ini juga sering membuat handphone Anda bermasalah, terutama pada saat loading awal, karena aplikasinya sangat besar. Bisa dibilang Gojek ini sekarang masuk super app ya, apa aja ada di dalamnya, sehingga begitu handphonenya ya termasuk handphone jadul atau handphone yang sudah umurnya 2-3 tahun ke belakang, itu begitu buka Gojek, yang terjadi adalah tidak cukup resource untuk mengangkat Gojeknya. Nah, ini termasuk dalam sebenarnya bisa jadi kill by another process karena sudah ada proses yang berjalan, mungkin ada proses yang ada di background, sebagian lagi oleh sistem Android-nya, sehingga dia nggak mau prosesnya diambil atau resource-nya diambil oleh si super apps Gojek tadi ya, sehingga muncul Anda mau close atau mau wait. Nah, ini kalau misalkan proses tersebut tidak bisa sama sekali di loading, itu bisa disebut dengan involuntary yang di-kill oleh another process. Nah, bisa juga sebenarnya dia cuma butuh menunggu, butuh waktu di mana si Android operating systemnya itu untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam handphonenya gitu. Ya, ini mungkin golongannya nggak sampai exit sih sebenarnya, ya voluntary lah, kita bisa nunggu gitu. Kita bisa wait sampai dengan dia dapat resource ya. Tapi kalau juga nggak dapat resource ya sebenarnya kita tinggal close app aja. Kalau kita close app ini masuk dalam error exit voluntary. Jadi modelnya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang pernah dapat pengalaman yang seperti itu, terutama pada saat pakai apps yang besar-besar kayak Gojek sekarang ini. Kalau game sih jarang, karena game itu loading depannya biasanya kecil aja. Nggak sebesar Gojek yang loading depannya itu banyak sekali yang harus di-load. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Ada yang mau tanya lagi? Halo, halo. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya lagi untuk pertemuan kali ini, saya anggap cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak.